Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Agus Setiawan, melaksanakan jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses 2 masa sidang kedua tahun 2024. Reses dilaksanakan di Wai Tebing, Pekon Sukajaya, Kecamatan Semaka, Sabtu 27 April 2024. Reses dihadiri Kepala Pekon Sukajaya dan ratusan warga. Masih dalam suasana Idul Fitri, Ketua DPRD menyampaikan maaf lahir batin kepada masyarakat. Pemirsa, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan menyampaikan, Reses Dewan bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, selanjutnya disusun dalam APBD tahun 2025. Jika ada ajuan masyarakat yang belum sinkron, DPRD melengkapi melalui penjaringan aspirasi masyarakat di masa reses. Heri menjelaskan, jika DPRD melaksanakan reses jaring aspirasi masyarakat, pemerintah kabupaten menjalankan musyawarah rencana pembangunan. Musrenbang merupakan forum yang menjadi rujukan pemerintah menjalankan program pembangunan. Musrenbang menampung aspirasi masyarakat dan program yang disepakati pemerintah Kabupaten Tanggamus, mulai dari camat sampai kepala pekon. Hasil Musrenbang untuk wilayah Kecamatan Semaka dan Kecamatan Pematang Sawah, yang pertama, penanganan pencegahan banjir dan normalisasi aliran sungai. Kemudian masalah infrastruktur jalan penghubung antar pekon, sektor pertanian, irigasi, dan pembangunan fisik lainnya. Jadi musyawarah rencana pembangunan ini apa-apa saja itu sudah disepakati antara pemerintah daerah, pemerintah Tanggamus, kemudian ada juga camat, ada juga kepala pekon, dan kami juga selaku DPRD diundang pada saat itu sudah menghasilkan beberapa program usulan. Nah, kita hari ini itu reses, itu maksudnya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Kira-kira aspirasi dari masyarakat apa? Kalau sudah sama, sudah sinkron, yaitu nanti yang akan kita susun dalam APBD tahun 2025. Tapi kalau misalnya ada yang belum sinkron, nanti dilengkapi dari proses penjaringan aspirasi masyarakat kita. Jadi hasil dari Musrenbang kemarin itu yang pertama, Bu, ini wilayah Pematang Sawah sama wilayah Semaka. Ini kebanyakan yang diminta itu adalah penanganan pencegahan bencana alam banjir. Jadi rata-rata minta sungai-sungai itu dinormalisasi, didalemin. Kemudian yang kedua itu minta infrastruktur pembangunan jalan penghubung antar pekon. Kemudian yang ketiga itu baru di sektor pertanian, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, bener nggak kalau tiga ini? Bener. Nah, kemudian untuk wilayah Wonosobo nanti karena kita nggak ikut musrenbang di sana, nanti kalau ada usulan nanti bisa disampaikan di sini boleh, di belakang juga nanti boleh. Karena saya nggak ikut musrenbang di sana kemarin. Pemirsa, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Hajin M. Umar, menggelar reses masa sidang 2. Reses di masa akhir jabatan ini dilaksanakan di daerah pemilihan 1 pada hari Sabtu 6 April 2024. Hajin M. Umar merupakan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi Gerindra. Di hadapan konstituen, Hajin menyampaikan bahwa reses yang dijalankan merupakan reses di akhir masa jabatan anggota DPRD Tanggamus periode 2019-2024. Reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ini adalah reses yang terakhir. Harusnya masih ada 2 sekarang sampai bulan Juli atau Agustus. Tetapi yang terakhir ternyata tidak bisa karena masa akhir jabatan. Jadi ini reses yang terakhir untuk jabatan saya karena tanggal 18 Agustus selesai tugas saya di DPRD Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga kemarin saya mencalonkan diri dari Provinsi Lampung ke Provinsi Lampung, dan alhamdulillah Allah belum memberikan kesempatan itu, dan mungkin
Allah akan memberikan kesempatan yang lain. Tetapi itu tidak perlu disesali, itu sebuah keputusan yang terbaik menurut Allah. Semuanya kita kan hanya berusaha, bersyariat segala sesuatunya, tapi hakikat dan daya upaya yang kita lakukan, keputusannya ada di tangan Allah. Oleh karena itu, hasil keputusan yang kemarin kita belum diberikan Allah untuk menjabat kembali sebagai DPRD di Provinsi Lampung. Tetapi kita masih menunggu kegiatan berikutnya, karena ada pilkada sebentar lagi dalam proses juga. Nanti kita lihat gimana cerita selanjutnya. Hajin Umar juga menyampaikan laporan kegiatan yang dikerjakan DPRD dan program pemerintah kabupaten. Hajin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan masyarakat yang telah memilihnya pada pemilu 2019 lalu. Tak lupa Hajin Umar menyampaikan terima kasih dan selamat bertugas kepada anggota DPRD terpilih masa jabatan 2024-2029. Alhamdulillah ini reses bisa dilaksanakan, reses 2 masa sidang 2 tahun 2024. Untuk jabatan DPRD dari 2019 sampai 2024, ini adalah reses terakhir yang disampaikan DPRD Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat. Yaitu dalam rangka reses ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan rutinitas setiap 4 bulan sekali dalam setiap tahun. Oleh karena itu, reses adalah tempat acara sambung aspirasi antara DPRD dengan masyarakat. Kita menyampaikan berbagai macam program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga kita bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, ada hal-hal dan pembangunan apa yang harus dilakukan. Kemudian juga bisa masyarakat menyampaikan hasil pembangunan ini baik atau tidak baik, apakah hasilnya, mutunya dan sebagainya ini bisa baik diterima oleh masyarakat, ataukah masih harus ada perbaikan-perbaikan, ataukah memang buruk yang proses pembangunan yang dilaksanakan itu. Ini masukan-masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, hasil reses dari sambung rasa itu bisa dijadikan rujukan oleh anggota DPR di dalam melaksanakan tugas di pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Sudah ditentukan bahwa kejadiannya akan seperti ini. Jika saya di kantor juga, cuman kemarin masih terblok kan, yang jadi sama yang enggak. Setelah saya main-mainin semua, baru sekarang atur lagi gitu kan. Itu salah satunya saya punya ide pemikiran bahwa kita bangun Ion Center untuk membangun kreativitas, minat bakat anak muda. Di situ olahraga, seni, budaya dan sebagainya. Pada kesempatan lain, Hajin M. Umar menyatakan siap maju sebagai calon wakil bupati pada pemilihan kepala daerah November 2024 mendatang. Politisi Partai Gerindra ini siap berpasangan dengan siapapun, termasuk dengan petahana Dewi Handayani maupun calon yang diusung Gerindra. Hajin menyatakan segala kemungkinan dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa politik itu dinamis. Semua tergantung proses dan lobi politik yang dijalani. Selain gencar sosialisasi melalui iklan dan banner, Hajin M. Umar juga aktif membangun komunikasi dua arah dengan para bakal calon bupati. Maksimal juga. Kita ini begini, harus mendesain. Kita punya ada 299 pekon, 3 kelurahan. Artinya ini pun harus difasilitasi semua. Supaya apa? Supaya semua ajas keadilan dalam menjalani kesehatan. Masyarakat harus memiliki keadilan untuk mendapat fasilitas kesehatan. Ini tugas pemerintah dan ini wajib. Ini harus dilengkapi nanti. Harus ada puskesmas, kan gitu. Kemudian puskesmas pembantu. Oke, itu kan secara gambaran ya Pak Hajin ya, ke depan ya. Nah terus bicara soal tentang
Pak Haji kan di sini mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Iya. Saat nanti Pak Haji mempunyai visi misi yang seperti itu, mampu nggak visi misi ini berbaur dengan visi misi yang ada di bupati itu sendiri? Saya yakin, karena pasti Yakin? calon bupati juga visi misinya ingin membangun Tanggamus. Ya, seperti itu. Jadi, Iya, saya yakin itu. Bisa dikatakan itu mampu ya untuk Ya, kolaborasi. pas mampu. Dan di dalam visi misi ini tidak bisa di breakdown secara manual begitu saja. Kita kan nanti visi misi ini apa yang sudah disatukan itu satu visi misi. Ya. Kemudian apabila ini jadi dan kita memimpin Kabupaten Tanggamus, kita juga harus menggunakan tenaga ahli. Ya, betul. Kita panggil pakar-pakarnya. Kita pengennya seperti ini loh, Ya. Tanggamus. Bagaimana menurut Anda? Buat formulasinya Ya. dan sebagainya. Kita pengen seperti ini. Ya. Artinya ini harus orang-orang yang mengerti dan paham tentang ini kan Yeah. gitu. Tidak mungkin kita yang melakukan kan. Kenapa? Harus ahlinya Yeah. kan gitu. Tapi kita punya kisi-kisi. Koridornya sudah kita buat. Kan gitu. Sehingga tidak keluar dari situ kan gitu. Yeah. Kenapa? Ini yang harus dibangun. 5 tahun ke depan kita harus seperti ini. Yeah. 10 tahun ke depan Tanggamus harus seperti ini. 20 tahun ke depan Tanggamus harus seperti ini. Ini harus kita buat koridornya. Nah. Demikian. Oke. Ini adalah reses yang terakhir. Harusnya masih ada 2 sekarang sampai bulan Juli atau Agustus. Tetapi yang terakhir ternyata tidak bisa karena masa akhir jabatan. Jadi ini reses yang terakhir untuk jabatan saya karena tanggal 18 Agustus selesai tugas saya di DPRD Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga kemarin saya mencalonkan diri dari Provinsi Lampung ke Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah Allah belum memberikan kesempatan itu dan mungkin Allah akan memberikan kesempatan yang lain. Tetapi itu tidak perlu disesali, itu sebuah keputusan yang terbaik menurut Allah. Semuanya kita kan hanya berusaha bersyariat segala sesuatunya, tapi hakikat dan daya upaya yang kita lakukan keputusannya ada di tangan Allah. Oleh karena itu hasil keputusan yang kemarin kita belum diberikan Allah untuk menjabat kembali sebagai DPRD di Provinsi Lampung. Tetapi kita masih menunggu kegiatan berikutnya karena ini ada pilkada sebentar lagi dalam proses juga. Nanti kita lihat gimana cerita selanjutnya. Pemirsa, reses jaring aspirasi masyarakat juga dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi Partai Golkar, Heri Ermawan. Reses berlangsung di daerah pemilihan 5, tepatnya di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, Rabu 3 April 2024. Heri Ermawan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pugung yang memberi kepercayaan kepada dirinya untuk kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Tanggamus periode 2024-2029. Heri menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan reses sebagai forum menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Heri Ermawan juga menyampaikan, November 2024 mendatang akan berlangsung pemilihan kepala daerah serentak. Selain pemilihan Bupati Wakil Bupati Tanggamus periode 2024-2029, juga akan berlangsung pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Lampung periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam rangka bulan suci Ramadan, bulan puasa, sehingga kita dapat bersyukur daripada kedatangan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada pagi atau sore hari ini kita diberi suatu keadaan dalam keadaan sehat semua. Di sini juga saya mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya, atas memenuhi undangan saya pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini juga para bapak-bapak ataupun ibu, saudara-saudara saya
yang mana dalam rangka hari ini seperti yang disampaikan oleh Adinda kita Antarosa, bahwa dalam reses sidang 2 DPRD Kota Tanggamus yang saya mewakili di Dapil 5, khususnya yang hadir di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kita semua, dikarenakan kita belum sampai 2 bulan atau 3 bulan dari pilihan. Alhamdulillah saya kembali duduk kembali atas doa berkat kita semua. Insya Allah kita masih banyak pertemuan lagi, setahunnya 3 kali macam ini. Nah berarti kalau kita 5 tahun lagi, berapa kali lagi kita akan bertemu semacam ini. Itulah artinya membawa suatu keberkahan bagi kita semua. Khususnya kita bangga, kita ada yang mewakili kita dari Pugung. Saya selaku calon kemarin dari Partai Golkar, alhamdulillah suara saya dari kawan-kawan yang ada di dapil dari dapil 1 sampai dapil 6. Nah, suara saya dari Partai Golkar, yang saya dari Partai Golkarnya, artinya saya yang tertinggi daripada kawan-kawan, khususnya dari Partai Golkar. Tetapi kalau dari PDI ada lagi, ya. Tetapi kalau dari Golkarnya saya yang tertinggi. Cuman Partai Golkar mendapatkan 4 kursi. Jadi nggak dapat 7 kursi. Tetapi kalau kemarin itu kita berusaha berjuang, kita mendapat 7 kursi, itu nanti dilantik di bulan 8 sekitar tanggal 14 Agustus. Nah itu kalau kita dapat 7 kursi, artinya kita sudah banyak berjuang. Di situ kita bersyukur pada Yang Kuasa, artinya kita sampai duduk kembali berkat doa daripada Bapak Ibu yang sempat hadir di sini. Inilah doa orang banyak. Artinya kalau doa orang banyak akan terkabul bagi kita semuanya. Ya, Insya Allah ke depan, artinya ini sebentar lagi akan ada pilkada, pilihan calon bupati, wakil bupati ataupun calon gubernur, wakil gubernur. Ini nanti sekitar bulan 9, bulan 10. Jadi nanti habis lebaran ini mungkin sudah mulai tahapan-tahapan untuk calon bupati, calon wakil bupati, calon gubernur ataupun wakil gubernur. Andai kata Bapak Ibu di sini ada yang mencalonkan diri, Golkar terbuka untuk kita semua. Ya. Calon wakil bupati atau bupati mau calon gubernur, Partai Golkar sudah mulai akan dibuka. Kalau ada ibu-ibu bapak yang mau nyalon, silakan. Ya, daftar. Daftarnya nggak bayar-bayar nggak, silakan daftar. Nah, jadi kita juga harus bersyukur pada Yang Kuasa. Kita harus juga artinya mohon doanya kepada kita semua. Andai kata Partai Golkar ini ada yang meminangnya, ada yang mengajak kita juga masuk ke sana, insya Allah kita bisa ikut. Sebab di Partai Golkar direkomendasi oleh DPP bahwa pengurus Partai Golkar wajib untuk mencalonkan diri sebagai calon kandidat wakil bupati ataupun bupati. Tetapi kita nggak punya duit kalau calon bupati, nggak juga mampu. Tetapi kalau ada yang mengajak kita, ya, alhamdulillah kan. Ya, tapi kita minta doa, insya Allah kita semua ke depan nanti, andai kata kita ada yang menunangi kita, mengajak kita, katakanlah begitu ya. Insya Allah artinya kalau dulu kita harus mundurkan diri dari DPR-nya. Nah, sekarang nggak lagi, silahkan ikut, cuman nggak mundurkan diri, cuti sementara, ya. Jadi mohon doanya pada kita semua. Nanti pelantikan nanti tanggal 14 bulan 8 Agustus. Jadi yang jadi baru-baru ini belum dilantik. Dilantiknya nanti tanggal 14 bulan 8 Agustus, ya. Jadi kalau saya ini sekarang ini masih melaksanakan tugas selaku dewan yang lagi diangkat 2019, ya. Jadi ini harapan saya kita semua, karena ini sudah sore, maka saya akan saya bagikan apa yang nanti saya bagikan
ada artinya sekedar takjil kalau tidak mencukupi, dan juga ada amplop ya, artinya Waalaikumsalam wabarakatuh. Pemirsa, sebelum mewakili masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Heri Hermawan menjabat Kepala Pekon sejak tahun 2006 hingga 2012. Pengalaman sebagai Kepala Pekon memperkuat keberpihakan lelaki kelahiran 16 Februari 1970 ini pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Tentang rumah adat ataupun adat pepadun yang ada di Kecamatan Gubung, cuman kemarin sudah pernah ditawarkan untuk rumah adat itu, cuman kita nggak ada tanahnya tuh Pak. Jadi kalau sudah ada persiapan tanah bisa kita usulkan. Penting ada tanah lokasi tempat untuk gedung adat tadi. Kalau yang ngebangun pemerintah itu pun masyarakatnya disuruh siapkan lahan pembangunan ya. Insya Allah nanti kita usulkan kembali. Pernah saya kemarin ditanya sama Pak Lubis, ada nggak Pak tanahnya kalau untuk secat adat, tetapi kita nggak ada tanahnya. Kalau ada yang mewakafkan tanah adat, ya silakan nanti usulkan lagi, buatkan proposalnya, kita hadap sekali lagi dengan Pak Sekdanya, nggak apa-apa. Sebab Pak Sekda sudah pernah nagih untuk rumah adat, ya. Jadi saya akan lagi ucapkan terima kasih atas gagasannya. Nanti kita ke depan kita sampaikan pada wali murid, guru dan lain sebagainya, masyarakat di Facebook, di berita televisi lagi heboh-hebohnya tentang viral karena ada kecelakaan study tour ya, study tour, sehingga ada yang prasangka buruk dan tidak. Pemirsa, DPRD sebagai wakil rakyat juga menjalankan fungsi kontrol terkait pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Seperti kritik dan kontrol yang disampaikan anggota DPRD Didik Setiawan terhadap pelaksanaan studi tour sekolah yang menjadi pembicaraan publik karena insiden kecelakaan bis studi tour. Didi meminta Dinas Pendidikan Tanggamus menyikapi kasus kecelakaan bis studi tour untuk memperbaiki pelayanan studi tour sekolah di wilayah Tanggamus. Terkait kontrol armada transportasi, Didi meminta Dinas Perhubungan proaktif melakukan langkah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kondisi armada. Terkait dengan wisata tur, itu memang harus ada beberapa hal yang dibenahi. Artinya apa? Artinya ya mungkin untuk saat ini dengan himbauan untuk tidak melakukan studi tour itu adalah itu langkah awal yang baik dari Dinas Pendidikan. Nah, ke depan ini bagaimana untuk masalah studi tour? Apakah memang mau studi tour itu skalanya lokal di kabupaten aja atau memang boleh keluar? Kalau kita bicara manfaat, memang ada beberapa hal yang bisa diambil manfaatnya. Pertama, itu mungkin menambah wawasan anak murid tentang studi tour itu, baik itu wawasan keindonesiaannya, dan ada juga menumbuhkan pergerakan ekonomi baik di daerah lain atau bagaimana di kabupaten. Nah, tetapi yang harus dibenahi adalah kaitannya dengan biru-biru jasa studi tour. Mungkin karena itu memang swasta murni, biru-biru jasa itu ya pengawasan terbaik adalah di Dinas Perhubungan untuk melihat kelayakan armada yang digunakan untuk studi tour. Kalau memang sekolahan terus memang anak murid itu lebih condong untuk kabupaten, kalau saya pribadi menyarankan di kabupaten aja studi tour itu, karena Tanggamus juga kita tahu banyak objek wisata. Ada wisata botani di Bukit Barisan, ada wisata laut, ada wisata
mungkin gunung di Tanggamus, dan kita manfaatkan lokasi-lokasi itu. Dan study tour itu kan intinya membuka wawasan murid-murid baik untuk SD, SMP, SMA, sehingga mereka melihat dunia luar, melihat hal-hal yang lain itu, sehingga menjadi bekal dia, modal dia bahwa menghadapi masa depan itu mungkin ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau himbauan itu saya selaku wakil setuju untuk himbauan menunda atau melarang melaksanakan kegiatan study tour. Tetapi kan ini bentuknya himbauan. Nah, himbauan ini mau sampai kapan itu juga harus dipikirkan. Karena apa? Study tour itu bukan hanya sekedar siswa dari sekolahan ini menuju ke sana, bukan. Di situ juga ada elemen-elemen atau komponen lain yang ikut terlibat. Biro jasa itu punya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini punya keluarga. Nah, kalau hal-hal yang kaitannya dengan perputaran roda ekonomi ini kan harus dipikirkan lebih matang gitu. Ke depan mau seperti apa, itu harus dipikirkan lebih matang, lebih lanjut. Kalau untuk melarang, larangan itu kan kita lihat dulu bertentangan nggak dengan undang-undang yang di atasnya. Kalau kabupaten melarang, sementara bentuk larangannya itu juga harus dipertimbangkan, dia ada efek. Ketika dilarang itu ada efeknya enggak? Misal seperti tadi di awal saya katakan bahwa ketika kita melarang sekolahan untuk study tour, berarti kita sudah menutup peluang biro-biro wisata yang ada di Tanggamus mungkin, yang ada di Lampung. Mereka tidak bisa ekonominya bergerak. Kedua, juga ketika larangan itu dikeluarkan, tentu tempat-tempat wisata ini juga akan berkurang pengunjungnya. Ekonomi juga tidak bergerak. Nah, mungkin ini perlu dipikirkan lebih lanjut, idealnya seperti apa. Kita bicara juga manfaatnya, karena semua elemen di kita ini kan selalu berkaitan. Adanya pendidikan, adanya wisata, adanya ekonomi. Ini ada suatu lingkaran yang harus disusun, direncanakan, dibuat, sehingga Indonesia ini tumbuh. Kan target kita pendapatan per kapita kita ini kan selalu naik. Untuk tiap tahun ada kenaikan. Pendapatan per kapita itu bisa tumbuh ketika ada belanja. Nah, belanja itu dari mana? Salah satunya belanja itu ya dari kegiatan-kegiatan yang seperti tadi kita bicarakan. Dewan guru untuk siswa, ya kalau bisa study tour itu yang memang memberikan manfaat keilmuan. Dan kedua, kalau bisa, saran saya selaku masyarakat Tanggamus, perwakilan Tanggamus, ya kita tumbuhkan dulu di wisata di Tanggamus. Kita kunjungi dulu titik-titik wisata Tanggamus. Dan kalau kita memang wisata di sini kan mungkin waktunya bisa lebih efektif, dan ketika Tanggamus tumbuh, maka kemajuan pembangunan di Tanggamus akan semakin. Mario, Siger TV melaporkan.